Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati. Kesadaran dalam bermakrifat bukanlah sekadar bangkitnya pikiran untuk mengenal Tuhan, melainkan terjaganya inti ruhani dari tidur panjang kelalaian menuju keadaan hadir yang terus-menerus di hadapan Allah. Ia adalah perpindahan dari hidup yang digerakkan oleh ego menuju hidup yang disadari sepenuhnya sebagai limpahan kehendak-Nya. Pada hakikatnya, kesadaran ini berawal dari sentuhan ilahi yang halus. Kadang berupa kegelisahan tanpa sebab, rasa sempit di tengah keluasan dunia, atau pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh akal semata. Yang semuanya adalah panggilan tersembunyi agar manusia kembali melihat asal-usulnya. Inilah awal dibukanya mata batin. Sebagaimana firman Allah, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Dari titik ini seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam bayang-bayang, mengira dirinya pelaku, padahal ia hanyalah tempat berlakunya kehendak Allah. Ketika kesadaran itu mulai tumbuh, ia tidak datang sekaligus sebagai cahaya yang terang benderang, tetapi seperti fajar yang perlahan mengusir gelap. Mula-mula ia hanya berupa kesadaran sesaat dalam zikir, lalu memanjang menjadi kehadiran dalam ibadah, hingga akhirnya meresap ke seluruh aspek kehidupan. Ia mulai merasakan bahwa setiap detak jantung adalah tasbih yang tak terucap. Setiap tarikan napas adalah amanah kehidupan yang diberikan tanpa diminta. Dan setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bahasa Allah yang berbicara langsung kepada batinnya. Pada tahap ini, makna firman Allah, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, tidak lagi sekadar ayat yang dibaca, tetapi menjadi pengalaman batin yang hidup, seakan-akan kedekatan itu benar-benar dirasakan tanpa jarak. Adapun dimulainya kesadaran yang lebih dalam makrifat, ditandai dengan runtuhnya ilusi aku sebagai pusat. Seseorang mulai melihat bahwa dirinya bukan pemilik daya dan upaya, melainkan hanya wadah dari afal Allah. Ia mulai memahami dengan rasa, bukan sekadar logika, makna dari firman-Nya. Padahal bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini dalam pandangan makrifat menjadi pintu besar kesadaran bahwa di balik setiap gerak makhluk ada perbuatan Allah yang mutlak. Dari sini lahir kerendahan hati yang sejati, bukan karena dipaksa untuk rendah, tetapi karena memang tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Semakin dalam kesadaran itu, tanda-tandanya semakin halus dan sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat dirasakan jelas oleh yang mengalaminya. Di antaranya adalah lenyapnya kegelisahan terhadap masa depan, karena ia melihat semua telah berada dalam ilmu dan kehendak Allah. Hadirnya ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh perubahan keadaan. Sebagaimana firman-Nya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hatinya menjadi lapang menerima takdir, bukan karena pasrah tanpa usaha, tetapi karena melihat bahwa usaha dan hasil sama-sama berada dalam genggamannya. Ia juga mulai merasakan murakabah yang dalam, merasa diawasi yang bukan menakutkan, tetapi menenteramkan. Sebagaimana sabda dalam hadis Ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dalam keadaan ini, dosa terasa berat bukan karena takut hukuman semata, tetapi karena merasa jauh dari kehadirannya. Lebih jauh lagi, kesadaran bermakrifat melahirkan perubahan orientasi hidup yang total. Dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian, melainkan hanya cermin, tempat melihat tanda-tandanya. Hati tidak lagi sibuk menuntut, tetapi belajar menerima. Tidak lagi gelisah, mencari pengakuan, tetapi tenggelam dalam keikhlasan. Bahkan dalam ibadah pun, ia tidak lagi melihat amalnya sebagai sesuatu yang besar, karena ia menyadari
bahwa kemampuan beribadah itu sendiri adalah karunia Allah. Disinilah muncul rasa fana secara halus hingga lenyapnya klaim diri tanpa harus menghilang secara fisik, yakni kesadaran bahwa yang hakiki hanyalah Allah. Sebagaimana firman-Nya, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Ayat ini bukan lagi sekadar kabar tentang kehancuran alam, tetapi menjadi pengalaman batin bahwa segala selain Allah adalah sementara dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Pada puncaknya, kesadaran dalam makrifat menjelma menjadi kehidupan yang dipenuhi kehadiran. Tidak ada lagi pemisahan antara ibadah dan kehidupan, karena seluruh hidup telah menjadi ibadah itu sendiri. Makan, berjalan, bekerja, bahkan diam sekalipun, semuanya terasa berada dalam lingkaran kesadaran akan Allah. Ia melihat dengan mata, tetapi yang disaksikan adalah tanda-tandanya. Ia mendengar dengan telinga, tetapi yang dipahami adalah hikmahnya. Ia hidup di dunia, tetapi hatinya terikat kepada yang maha kekal. Inilah keadaan di mana seorang hamba tidak lagi mencari Allah di tempat-tempat tertentu, karena ia telah menemukan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik keberadaannya. Namun perlu dipahami dengan jernih, kesadaran makrifat bukanlah menjadikan manusia menyatu dengan Allah dalam arti zat. Karena Allah tetap maha tinggi dan berbeda dari makhluk. Melainkan kesadaran akan ketergantungan total kepadanya dan lenyapnya rasa memiliki diri. Semakin tinggi kesadaran ini, semakin kuat pula adab, syariat, dan ketundukan seorang hamba. Karena ia tahu bahwa semua jalan menuju Allah harus tetap berada dalam tuntunan yang benar. Maka kesadaran sejati dalam makrifat bukan hanya melahirkan rasa, tetapi juga melahirkan akhlak, rendah hati, sabar, ikhlas, dan penuh kasih. Karena ia melihat seluruh makhluk sebagai ciptaan Allah yang berada dalam kasih sayangnya. Akhirnya, kesadaran dalam bermakrifat adalah perjalanan tanpa ujung. Ia bukan tujuan yang selesai dicapai, tetapi samudra yang semakin dalam semakin tidak bertepi. Setiap lapisan kesadaran membuka lapisan berikutnya, hingga seorang hamba menyadari bahwa ia tidak akan pernah mampu mengenal Allah secara sempurna. Dan justru dalam ketidaktahuan itulah ia mencapai puncak pengenalan, yakni tunduk sepenuhnya kepada yang maha tidak terjangkau oleh akal dan rasa. Sebagaimana isyarat para arifin, puncak makrifat adalah mengetahui bahwa engkau tidak mampu bermakrifat kepadanya. Dan dalam kesadaran itulah hati menjadi tenang, karena ia telah kembali kepada sumber segala keberadaan.